Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Di video kali ini kita masih membahas materi program linier. Nah, pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini ada dua. Yang pertama, mengubah permasalahan kontekstual menjadi model matematika. Dan nanti yang kedua adalah menentukan nilai optimum dari sebuah permasalahan kontekstual. Oke, langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama. Kita ke contohnya ya. Oke, ini adalah contoh dari permasalahan kontekstual yang akan kita ubah menjadi model matematika. Untuk membuat barang A diperlukan 6 jam kerja mesin 1 dan 4 jam kerja mesin 2. Sedangkan untuk barang B diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 8 jam kerja mesin 2. Setiap hari, kedua mesin tersebut itu bekerjanya tidak lebih dari 18 jam. Jika setiap hari dapat dihasilkan X barang A dan Y barang B, maka model matematika dari pertidaksamaannya adalah... Oke, gini. Kita coba jawab ya. Nah, lebih enak kita membuat tabel dulu nih. Nah, ini adalah tabelnya. Kemudian dari tabel ini kita lihat ada apa saja di soal yang diketahui tadi. Yang pertama ada barang A dan barang B. Oke, berarti di sini ada jenis barang ya. Jenis barang. Jenis barangnya itu adalah yang pertama barang A. Kemudian yang kedua itu ada barang B. Nah, kemudian setelah itu apa? Ada mesin 1 dan mesin 2. Oke, di sini kita tulis mesin 1. Kemudian di sini kita tulis mesin 2. Nah, kemudian di kalimat yang pertama coba kita baca. Untuk membuat barang A diperlukan 6 jam kerja mesin 1. Jadi barang A ini butuh 6 jam kerja mesin 1 dan 4 jam kerja mesin 2. Oke, untuk barang B diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 8 jam kerja mesin 2. Kemudian setiap hari kedua mesin tersebut itu bekerjanya tidak lebih dari 18 jam. Tidak lebih berarti maksimal ya. Maksimal itu 18 jam. Bisa kurang atau bisa sama dengan gitu ya. Mesin 2 pun sama. Katanya dua mesin tersebut itu bekerjanya tidak lebih dari 18 jam. Jika setiap hari dapat dihasilkan X barang A, oke, di sini kita misalkan sebagai X dan barang B sebagai Y gitu ya. Maka model matematikanya adalah, nah dari tabel yang sudah kita isi ini, kita buat nih model matematikanya atau sistem pertidaksamaannya. Kita lihat saja, di kolom mesin pertama kita dapatkan 6X ditambah 4Y itu kurang dari sama dengan 18. Gitu. Jadi 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 18. Kemudian mesin kedua, dari kolom mesin kedua kita dapatkan 4X ditambah 8Y itu juga kurang dari sama dengan 18. Kemudian X-nya lebih dari 0 dan Y-nya juga lebih dari 0. Kenapa? Karena gini, kan di sini dikatakan jika setiap hari dapat dihasilkan X barang A. Berarti bisa memproduksi sebanyak X barang A. Oke? Yang namanya produksi itu menciptakan. Kalau misalkan menciptakan 0 barang A, berarti dia tidak menciptakan sama sekali barang A. Tidak mungkin dia nilainya negatif. Menciptakan sebanyak min 10 barang A. Nah, itu nggak mungkin. Sehingga di sini dikatakan atau bisa kita tuliskan X-nya ini lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0, seperti itu ya. Nah, kemudian dari kendala yang pertama kita dapatkan, ini bisa disederhanakan ya, sehingga kita dapatkan 3X karena dibagi 2 semua, ditambah 2Y, kemudian kurang dari 9. 6X dibagi 2 dapat 3X, 4Y dibagi 2 dapat 2Y, dan 18 dibagi 2 dapat 9. Oke, kemudian di kendala yang kedua, ini juga bisa dibagi 2 nih. 4X dibagi 2 dapat 2X, kemudian 8Y dibagi 2 dapat 4Y, kemudian 18 dibagi 2 dapat 9. Kalau yang X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 tetap
X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi model matematikanya adalah yang cocok yang mana? Yang B ya, yaitu 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 9, 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan 9, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Jadi jawaban untuk contoh soal yang pertama adalah yang B. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kemudian pokok bahasan yang kedua ini adalah menentukan nilai optimum dari permasalahan kontekstual. Oke, kita hadirkan saja permasalahan kontekstualnya. Oke, ini adalah permasalahan kontekstualnya. Di sini dikatakan luas daerah parkir yaitu 1760 meter persegi. Kemudian luas rata-rata untuk mobil kecil itu 4 meter persegi dan mobil besar itu 20 meter persegi. Daya tampung maksimum itu hanya 200 kendaraan. Jadi baik mobil kecil ditambah mobil besar itu batas maksimumnya itu diisi oleh 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil Rp1.000 per jam dan mobil besar Rp2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah. Nah, di sini kita disuruh menentukan hasil maksimum dari tempat parkir itu. Nah, oke, kita coba jawab ya. Yang pertama-tama, ini kita buat model matematikanya dulu. Nah, dengan cara apa? Model matematika seperti tadi. Kita buat tabel aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Di dalam tabel ini ada jenis mobil. Oke, karena ada 2 jenis mobil, tadi mobil kecil dan mobil besar. Di sini kita taruh jenis mobil. Kemudian daya tampungnya, daya tampung dari parkiran tersebut. Kemudian luas parkirnya itu berapa, dan ada lagi biaya. Nah, katanya biaya mobil kecil itu 1.000, mobil besar itu 2.000. Oke, coba kita masukkan datanya ya. Nah, katanya di situ dikatakan, coba kita lihat ke kalimat kedua, daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Oke, jadi misalkan mobil kecil ini X dan mobil besar ini Y, daya tampung maksimum berarti dia maksimumnya hanya bisa sampai 200 kendaraan saja, tidak bisa lebih, tapi bisa kurang, tapi bisa sama dengan gitu ya. Kemudian luas parkir daerah parkir tersebut itu 1760, berarti tidak lebih dari 1760 ya, berarti maksimal itu 1760. Kemudian luas rata-rata untuk mobil kecil itu hanya 4 meter persegi, berarti hanya 4 meter persegi atau 4 meter. Kemudian mobil besar itu 20 meter persegi. Kemudian kita lihat biaya parkir ya, biaya parkir mobil kecil. Oke, biaya parkir mobil kecil itu Rp1.000. Kemudian mobil besar itu Rp2.000. Nah, dari sini kita buat model matematikanya. Oke, model matematikanya yang pertama, X tambah Y kurang dari 200. Kemudian 4X tambah 20Y kurang dari 1760. Kemudian X itu tadi mobil kecil, berarti mobil kecil itu minimal 0 ya, minimal 0. Kalau minimal berarti tandanya lebih dari, bisa 1, 2 dan seterusnya. X lebih dari 0 dan Y juga lebih dari 0. Oke, ada yang bisa disederhanakan di kendala yang kedua ya. Kita bisa sederhanakan kendala kedua. Kendala pertama masih sama, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Kendala kedua kita sama-sama bagi 4. 4X dibagi 4 dapat X, 20Y dibagi 4 dapat 5Y, dan 1760 dibagi 4 itu dapat 440. Oke, kemudian X tetap lebih besar dari sama dengan 0 dan Y pun juga sama, lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang yang biaya itu maksudnya apa? Jadi biaya itu adalah fungsi tujuannya.
fungsi tujuannya yaitu kita tulis di bawahnya. Fungsi tujuan atau fungsi objektif yaitu fx, y sama dengan, katanya biaya untuk mobil kecil 1000, berarti 1000x ditambah mobil besar yaitu 2000y. Nah, ini adalah kendalanya atau model matematikanya. Nah, kita baru dapat kendalanya, kemudian kita disuruh menentukan hasil maksimum. Maka dari itu, langkah selanjutnya setelah kita dapat model matematikanya atau dapat kendalanya, baru kita gambar grafiknya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya di mana, kemudian titik optimumnya ada di mana, dan kemudian kita uji coba menggunakan tabel dari uji titik pojok seperti itu. Nah, kita gambar daerahnya dulu ya. Kita tentukan daerahnya dulu ada di mana. Kita buat koordinat kartesius seperti ini. Kemudian kita ingin menggambar garis yang pertama dulu. Ini ya yang pertama ya, yaitu x tambah y kurang dari sama dengan 200 ya. Oke, untuk mencari x maka y dicoret sehingga x dapat 200 kira-kira di sini 200. Kemudian untuk mencari y maka yang dicoret adalah yang x ya, sehingga y nya juga didapat 200, kira-kira 200 di sini. Dari dua titik ini tinggal kita tarik garis ya, kurang lebih garisnya seperti ini. Ini namanya garis x tambah y kurang dari sama dengan 200. Oke, kita lanjut menggambar garis yang kedua. Garis yang kedua yang ini ya, kita tulis lagi x tambah 5y kurang dari sama dengan 440. Ingin mencari x maka y nya dicoret sehingga x didapat 440, kira-kira di sini. Ini 440. Kemudian untuk mencari y maka yang kita coret adalah x ya, sehingga y nya itu nanti kita dapatkan 440 dibagi 5 sehingga dapat 88 ya, 88 kira-kira di sini. Dari dua titik ini kita gambar atau kita tarik sebuah garis yang melalui dua titik tersebut ya. Ini adalah garisnya, kita namakan garis x tambah 5y kurang dari 440. Nah, dari sini tinggal kita tentukan arsirannya ya. Kita lihat garis yang warna merah dulu. Yang warna merah itu x tambah y kurang dari sama dengan 200. X tambah y kita ganti 0. 0 kurang dari 200. Benar ya? Karena benar, maka arsiran garis yang warna merah itu menuju titik 0,0. Kurang lebih seperti ini. Kemudian garis yang warna biru itu x tambah 5y kurang dari 440. Oke, x sama y nya kita ganti 0, berarti yang sebelah sini nanti didapat 0. 0 kurang dari 440. Ini benar juga ya. Karena benar maka garis yang warna biru ini arsirannya juga menuju ke 0,0. Oke, berarti ke bawah semua. Nah, kita tentukan daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Ingat ya, himpunan penyelesaian itu yang kena dua-duanya. Oke, yang kena dua-duanya berarti di sini ya. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, ini HP-nya. Nah, kenapa nggak sampai bawah? Karena di sini dibatasi oleh x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Sehingga daerahnya hanya ada di kuadran 1, yaitu x-nya positif dan y-nya juga positif. Nah, maka
titik optimumnya yang mana? Titik optimumnya ada 3 nih. 1, 2, satu lagi adalah yang ini, 3. Oke, jadi titik optimum itu adalah titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu. Nah, berarti ini misalkan dinamakan titik A, kemudian ini titik B, dan ini adalah titik C. Oke, titik A ini koordinatnya adalah 200,0. Titik C ini adalah 0,88. Nah, titik B ini belum ada nih berapa koma berapa, sehingga harus kita cari. Kita carinya menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Oke, ini titik B ini kan perpotongan garis yang warna merah dan warna biru ya, sehingga persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 200. Jadi nggak usah kita tulis kurang dari atau lebih dari lagi. Kalau mau mengeliminasi, kita ganti aja dengan sama dengan. Kemudian yang warna biru adalah X tambah 5Y sama dengan 440. Oke, kita kurang ya. X kita coret, Y kurangi 5Y dapat min 4Y sama dengan min 240. Minnya kita coret, 240 dibagi 4 kita dapatkan 60. Oke, kalau sudah dapat Y, kita substitusi ke persamaan yang pertama aja, lebih gampang. X tambah Y sama dengan 200. Y-nya diganti dengan 60, atau X sama dengan 200 kurangi Y. Jadi X sama dengan 200 kurangi 60, sehingga dapat X sama dengan 140. Terlalu kecil ya. Berarti kita dapatkan koordinat titik B ini adalah 140,60. Nah, jika sudah mendapatkan titik-titiknya, maka tinggal kita buat tabel untuk mencari nilai maksimum atau hasil maksimum di sini. Nah, ini adalah tabelnya. Kita isi dengan titik, kemudian fungsi objektifnya, yaitu 1000x ditambah, nggak muat ya, kita kecilin lagi, fx, y sama dengan 1000x tambah 2000y. Kemudian di sini ada kolom nilai. Oke, titiknya ada 3 tadi. Titik A yaitu 200,0, titik B yaitu 140,60, titik C yaitu 0,88. Oke, untuk titik yang A dulu ya. Berarti X nya diganti 200, Y nya diganti 0. Ini langsung saja 100.000 dikali 200 ditambah 2000 kali 0. Kemudian yang kedua berarti 1000 dikali 140 ditambah 2000 kali 60. Kemudian yang ketiga yaitu 1000 kali 0 ditambah 2000 kali 88. Oh, yang pertama 1000 kali 200 ya. Oke, 1000 dikali 200 yaitu kita dapatkan 200.000 rupiah. Nah, kemudian 1000 kali 140 yaitu 140.000. 140.000 ditambah 2000 kali 60. 2000 kali 60 didapat 120. Berarti 140.000 ditambah 120.000, kita dapatkan sebesar 260.000 rupiah. Kemudian yang ketiga 1000 kali 00 ditambah 2000 kali 88, kita dapatkan sebesar 176.000 rupiah.
Nah, dari sini berarti kita dapat simpulkan biaya parkir maksimum adalah sebesar Rp260.000 yang terdiri dari dengan 140 mobil kecil dan 60 mobil besar. Nah, ini adalah kesimpulan dari permasalahan kontekstual yang diberikan. Ini adalah manfaat dari program linear di dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.